Materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Sauda Susanti. Izinkan menyampaikan CV-nya, yaitu beliau akan menyampaikan pembelajaran yang berbasis Majlis Taklim. Majlis Taklim ini apakah ada syaratnya? Sebuah perkumpulan pengajian disebut Majlis Taklim. Anggota Majlis Taklimnya. Lahir Cianjur 24 Juli 1992, 29 tahun, sudah menikah, hobi menyepi, merenung, mencari inspirasi, luar biasa. Cita-cita menjadi profesor muda yang solehah, amin. Moto berusaha menjadi orang baik tanpa merasa lebih baik. Riwayat pendidikan Pondok Pesantren Yamisa Soreang Bandung. S1 di STAI Yamisa, S2 dan S3 di Uninus Bandung. Magister termuda 24 tahun, dokter termuda 29 tahun. Kemudian Pondok Pesantren Yamisa Soreang Bandung. Pekerjaan ibu rumah tangga, dosen tetap STAI Yamisa Soreang, dosen tamu Al-Ikhlas Cisarua Bogor, Ketua Yayasan Yabakin Kabupaten Cianjur, guru PAI SMA Sabta Dharma. Luar biasa banyak aktivitas pekerjaannya nih. Pembina ekskul, belajar menulis sudah 20 buku. Mohon maaf kalau jika tidak bisa disebutkan satu persatu bukunya. Aktif mengisi materi di Majlis Taklim, editor penerbit Yamisa Press, anggota komunitas penulis, aktivis remaja muslim. Di antara buku yang pernah ditulis, panduan buku kegiatan Ramadan, hampir tembus 5.000 buku. Remaja yang dirindukan surga, tembus 1.000 buku. Wah, luar biasa. Pembelajaran daring, 500 buku. Manajemen pembelajaran Majlis Taklim yang didisertasi ini. Dan masih banyak buku-buku yang lainnya sampai dengan forum FGD pun beliau aktif. Waktu dapat tempat dipersilakan kepada Ibu Dr. Siti untuk menyampaikan materinya hari ini yang insya Allah akan sangat berguna bagi kita dan semua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi kedua. Dan salam hormat saya juga sampaikan kepada Ibu Dr. Helmawati yang selalu memotivasi saya dan menjadi inspirasi saya untuk terus semangat dalam belajar. Salam hormat juga saya sampaikan kepada Dr. Ahmad Muharram sebagai dosen saya juga. Jadi beliau dosen saya di S1 selalu membimbing, memberikan arahan sehingga ya tidak ada murid mungkin yang berhasil tanpa seorang dosen atau seorang guru yang hebat. Saya sampaikan juga salam hormat kepada anggota IEC dan para peserta webinar. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian dan disertasi yang sudah saya lakukan, yaitu dengan judul Manajemen Majlis Taklim dalam meningkatkan pemahaman agama di Provinsi Jawa Barat. Sudah terlihat, Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah, Bu. Baik. Dan di sini saya mengambil studi kasusnya pada Majlis Taklim Konvensional As-Sujaiyah Kabupaten Bandung dan Majlis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas Kota Bandung. Baik, judul penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, banyaknya Majlis Taklim yang kurang terkelola dengan baik, kemudian tantangan zaman yang terus berkembang. Yang ketiga, banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Dan yang keempat, kurangnya peran fungsi Majelis Taklim di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan Permenag RI nomor 29 tahun 2019 pasal 3 tentang Majelis Taklim. Oke, maaf di sini tidak maju. Sudah berpindah belum? Ada gangguan. Muncul tidak ya Pak? Sudah, Bu. Sudah. Ini tidak bisa di... Nah, ini kelihatan nggak? Ini laptop saya yang agak... Ya. Terlihat, Bu, terlihat. Selanjutnya, tujuan penelitiannya secara umum ingin memperoleh gambaran tentang bagaimana manajemen pembelajaran Majelis Taklim dalam meningkatkan pemahaman agama di Provinsi Jawa Barat yang dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya kurikulum, program, materi, pelaksanaan, profesionalisme asatiz, kemudian metode, pendekatan, model, hambatan, peran Majelis Taklim di lingkungan masyarakat. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan kajian teori itu sendiri memuat 3 landasan. Yang pertama ada landasan teologis, kemudian landasan filosofis, dan landasan teoritis. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat itu secara umum ada 2 jenis Majelis Taklim. Yang pertama ada Majelis Taklim konvensional dengan sistem pembelajaran tradisional, dan ini mungkin seperti halnya Majelis Taklim yang sudah biasa yang ada di lingkungan kita itu ya. Kemudian yang kedua Majelis Taklim konversi diniyah. Kenapa dikatakan konversi diniyah? Ini karena sistem pembelajarannya semi formal. Yang berbeda dengan Majelis Taklim lainnya, pada Majelis Taklim ini memiliki waktu yang terbatas. Jadi hanya 3 tahun, dan di dalam Majelis Taklim ini juga nantinya setelah lulus atau setelah mengenyam pendidikannya selama 3 tahun, itu mereka akan mendapatkan sertifikat lulus. Nah, dari hasil penelitian, kemudian dari beberapa kajian yang sudah saya baca dengan teori-teori, maka dihasilkanlah sebuah novelty atau kebaruan mengenai Majelis Taklim ini sebagai langkah atau sebagai jawaban dari tantangan zaman mengenai permasalahan Majelis Taklim. Nah, jadi dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah beberapa model atau konsep tentang Majelis Taklim itu sendiri. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada model penyusunan kurikulum Majelis Taklim. Nah, bagaimana kurikulum Majelis Taklim itu terbentuk? Yang pertama aspeknya adalah kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kalau kita lihat kurikulum Kementerian Agama ini sudah berlandaskan pengembangan kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulumnya. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan kebutuhan Majelis Taklim dan disesuaikan juga dengan visi, misi, dan tujuan Majelis Taklim. Kebutuhan Majelis Taklim dan visi, misi, tujuan Majelis Taklim ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah, baik itu antara pimpinan Majelis Taklim, asatiz, dan para jamaah, serta stakeholder lain. Sehingga ditetapkanlah sebuah kurikulum yang memuat nantinya menjadi sebuah materi ajar atau program Majelis Taklim. Selanjutnya, yang kedua, model penyusunan program Majelis Taklim. Nah, program Majelis Taklim ini disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan Majelis Taklim itu sendiri dengan beberapa komponen, diantaranya menentukan kegiatan, kemudian anggaran, kemudian waktu, capaian, evaluasi kegiatan, tindak lanjut, sampai outcome. Dan di dalam program Majelis Taklim itu sendiri secara umum ada 3 bidang. Yang pertama mengenai pendidikan agama Islam, yang kedua pendidikan kecakapan hidup, dan yang ketiga pemberdayaan perempuan. Ini dikhususkan bagi Majelis Taklim yang jamaahnya itu terdiri dari ibu-ibu ya atau perempuan. Selanjutnya yang ketiga adalah
model penyusunan materi ajar Majelis Taklim. Secara langsung atau tidak langsung, materi itu dibuat atau diturunkan dari sebuah silabus dari Kemenag RI ya. Yang saya temukan silabus tentang Majelis Taklim ini di Kasibimas ya. Di Kasibimas itu mereka ada dokumen mengenai silabus tentang Majelis Taklim. Nah, seharusnya yang saya temukan di lapangan, silabus ini bisa disebarkan ke seluruh Majelis Taklim oleh disebutnya apa ya, penyuluh ya, oleh penyuluh yang sekarang ini mungkin sedang apa ya, baru ya, penyuluh non PNS yang ditujukan, yang mereka itu secara langsung terjun ke Majelis Taklim. Nah, dari silabus itu disesuaikan dengan kebutuhan para jamaah dan disesuaikan juga dengan program Majelis Taklim, masing-masing Majelis Taklim. Sehingga terbentuklah menjadi sebuah materi ajar yang diberikan di Majelis Taklim. Yang keempat, yaitu mengenai model pelaksanaan pembelajaran di Majelis Taklim. Nah, model pembelajaran ini, pelaksanaan ini sudah pasti ini dihasilkan atas musyawarah antara asatidz Majelis Taklim, kemudian musyawarah antara pengurus Majelis Taklim, jamaah Majelis Taklim, sehingga mereka menghasilkan sebuah kesepakatan mengenai pelaksanaan waktu. Jadi yang lebih dominan itu terlihat dari pelaksanaan waktu pembelajarannya. Jika kita lihat tadi dari dua jenis Majelis Taklim yang ada di Provinsi Jawa Barat, Majelis Taklim konvensional itu pelaksanaan pengajiannya atau pembelajarannya itu secara umum dilaksanakan hanya 1 minggu sekali, dan itu juga hanya 1 materi yang diberikan kepada para jamaah. Namun beda halnya dengan Majelis Taklim konversi diniyah atau semi formal, itu dilaksanakan minimal 1 minggu itu 2 kali, dan setiap pertemuannya itu ada minimal 4 materi yang disampaikan kepada para jamaah. Jadi seperti pembelajaran formal gitu ya, seperti di sekolah gitu Bu. Selanjutnya, sudah maju belum Bu? Nggak bisa di sini. Saya ulangi, maaf. Sudah maju, saya tidak bisa maju Bu. Tidak bisa di-enter. Di sini terlihat gambar 4 Bu. Oh, itu gambar 4 sudah Pak. Harusnya gambar 5. Kalau kecil begini bisa lancar, cuman apakah kelihatan? Satu-satu aja ya, maaf. Di sini nggak muncul Pak, padahal sudah. Sudah muncul Pak, bentar. Nah ini gambar 5, nomor 5 ya? Ada terlihat. Siap. Baik, kita lanjutkan ke gambar nomor 5, yaitu mengenai profesionalisme asatidz masa kini. Kenapa masa kini? Karena sebagai tantangan zaman, sebagai solusi untuk melihat perkembangan zaman, seharusnya bagaimana sih Majelis Taklim atau seorang asatidznya itu harus seperti apa untuk mempersiapkan asatidz profesionalisme di masa kini. Yang pertama, asatidz itu harus memiliki keyakinan agama yang kuat, kemudian mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah memiliki keterampilan dalam mengajar. Selanjutnya, metode pembelajaran di Majelis Taklim secara umum. Yang pertama ada metode ceramah, metode tanya jawab, kemudian metode karya wisata, praktek, dan diskusi. Yang ketujuh adalah pendekatan psikologi pembelajaran di Majelis Taklim. Dalam proses pembelajaran di Majelis Taklim, perlu kita juga pahami mengenai bagaimana pendekatan psikologi pembelajarannya, dan dilihat dari dua jenis Majelis Taklim tadi. Di Majelis Taklim konvensional atau pembelajaran secara tradisional, itu melaksanakan pendekatan dengan andragogi ya, atau pembelajaran orang dewasa. Sedangkan di Majelis Taklim MTKD Al-Hilal Kota Bandung yang semi formal itu menggunakan pendekatan pedagogi. Ini dilatar belakangi karena para jamaahnya itu lebih banyak
usia muda ya. Kalau di Majelis Taklim konvensional itu justru yang sudah sepuh-sepuh ya, pasti ya 40 tahun ke atas gitulah. Itu kan mungkin dibilang sudah sepuh ya. Sedangkan kalau di konversi diniyah ini masih usia muda, bahkan ada yang usia sampai 17 tahun gitu, salah satu jamaahnya. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran di Majelis Taklim dalam mendukung perubahan perilaku jamaah. Nah, ada dua model yang ditemukan. Yang pertama model inquiry, hal ini didasarkan atas fakta dan keadaan jamaah. Yang kedua model kontekstual berdasarkan atas permasalahan jamaah. Maka diharapkan dengan kedua model ini mampu merubah perilaku jamaah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-9 adalah penyusunan strategi pembelajaran di Majelis Taklim. Bagaimana kita menyusun strategi pembelajaran di Majelis Taklim? Melihat dua hal. Yang pertama, program yang dimiliki oleh Majelis Taklim itu harus diketahui tujuan dan kebutuhannya apa. Kemudian materi yang akan disampaikan di Majelis Taklim itu kita harus melihat ketersediaan bahan ajar juga dengan kondisi jamaah. Sehingga kita Majelis Taklim itu akan mampu mengimplementasikan strategi pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Majelis Taklim itu sendiri. Yang ke-10, pentingnya peran media pembelajaran di Majelis Taklim sebagai yang pertama, membangkitkan motivasi belajar jamaah, yang kedua, menghilangkan kejenuhan, yang ketiga, menyamakan persepsi dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah mempermudah penyampaian materi. Selanjutnya, di sini yang ke-11 ada kepengurusan di Majelis Taklim, ada fungsi manajemen organisasi, ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi PHBI, peralatan, dan lain sebagainya. Kalau seksi-seksi ini sih disesuaikan dengan kebutuhan Majelis Taklim itu sendiri. Yang kedua, bidang akademik dan non-akademik, biasa meliputi kegiatan pembelajaran, kegiatan PHBI, manajemen keuangan, administrasi, sarana prasarana. Yang ke-12, sumber keuangan di Majelis Taklim. Secara umum, sumber keuangan di Majelis Taklim itu didapat yang pertama bantuan dari pemerintah, baik tunai ataupun non-tunai. Nah, seperti halnya di Majelis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas Kota Bandung, pendanaannya atau sumber keuangannya itu langsung dari pemerintah setiap 1 tahun sekali. Kemudian yang kedua diperoleh juga dari infak para jamaah, yang mungkin infak para jamaah ini bisa ada ketika proses pembelajaran ya. Kemudian yang ketiga usaha yang dimiliki oleh Majelis Taklim, dan yang keempat mungkin ada donatur tetap. Selanjutnya yang ke-13, penyelesaian permasalahan di Majelis Taklim. Nah, penting untuk kita ketahui, baik itu masalah internal ataupun eksternal, maka ada dua pihak yang di sini seharusnya bekerja sama. Yang pertama pengurus dan asatidz Majelis Taklim, yang kedua penyuluh. Penyuluh yang mungkin baik itu PNS ataupun non-PNS yang secara langsung ditugaskan oleh Kasibimas atau tidak langsung oleh Kementerian Agama untuk terjun langsung ke lapangan melihat permasalahan-permasalahan Majelis Taklim. Sehingga dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh penyuluh dan pengurus para asatidz bisa melahirkan sebuah solusi yang tepat, solusi yang diharapkan. Kemudian yang ke-14, peran Majelis Taklim di lingkungan masyarakat. Secara spiritual dapat meningkatkan pemahaman agama, kemudian perubahan perilaku jamaah dan kualitas ibadah, secara material, budaya Islam, kecakapan hidup, dan solusi keagamaan. Nah, dari hasil penelitian juga sudah diterbitkan di jurnal internasional. Bisa Ibu Bapak Ibu cek mungkin apabila nanti Bapak Ibu ada yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Majelis Taklim ini, karena jujur ya sangat banyak sekali hal-hal yang harus diteliti dan belum tergali gitu. Jadi saya rasa penelitian ini belum mungkin bisa dikatakan baru 5% ya gitu. Karena masih sangat banyak permasalahan-permasalahan mengenai Majelis Taklim itu sendiri. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah mengajukan haki, disertasi saya sudah dihakikan, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang kesulitan dalam pengurusan haki, insya Allah saya juga bisa membantu Bapak Ibu nantinya. Dan yang selanjutnya sebagai produk penelitian saya buat menjadi sebuah buku yang berjudul Manajemen Pembelajaran Majelis Taklim, dan ini sudah terbit, sudah dicetak juga.
tapi belum diperbanyak. Nah, apabila mungkin Bapak Ibu nantinya penasaran dengan buku ini, ya bisa kontak saya. Mungkin bisa kita nanti ini ya, apa ya namanya, bisa pesan gitulah. Dan perlu diketahui ya oleh semua anggota IEC, tadi saya sampai menulis buku 20 buku. Itu awal mulanya saya mengikuti pelatihan di IEC tahun 2019, waktu itu judulnya penulisan buku ya, yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hemawati. 2019 menjadi salah satu pokoknya salah satu momen yang meyakinkan saya dan bertekad saya ingin menjadi penulis, ingin menulis buku seperti motivator saya Ibu Dr. Hermawati gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini minimal saya 1 bulan sekali menulis buku walaupun itu kolaborasi. Dan alhamdulillah saya juga di STAI Yamisa itu ada penerbit, saya juga sebagai salah satu editornya. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang misalkan ingin menerbitkan tulisannya, bisa mungkin menghubungi saya, Mangga. Oke, harapan kedepannya yang saya rencanakan, ingin ada launching buku tentang pembelajaran Majelis Taklim ini, kemudian bukunya nantinya bisa disebarkan secara gratis kepada setiap Majelis Taklim. Tidak tahu caranya seperti apa, tapi ini harapan saya, mudah-mudahan harapan ini bisa tercapai. Dengan sedikitnya ilmu yang saya miliki ini, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, walaupun mungkin tadi ya, apa yang saya sampaikan ini mungkin masih terdapat kekurangan dan mungkin kealpaan. Terima kasih, mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.